Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Jember dan saya manajemen dan fakultas saya ekonomi bisnis. Nah, kali ini saya akan membahas tentang merger. Nah, apa sih itu merger? Jadi, merger itu suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja, di mana perusahaan tersebut mengambil dengan cara menyatukan saham berupa aset-aset dan non-aset perusahaan yang dimerger. Nah, perusahaan yang dimerger ini setidaknya mempunyai 50% saham dan sisanya itu bisa dimiliki oleh di luar yang mempunyai perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis merger. Nah, yang pertama yaitu merger horizontal, yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih yang bergerak dalam satu industri yang sama. Nah, merger ini dilakukan untuk menciptakan bisnis yang lebih besar dengan pangsa pasar dan skala ekonomi yang lebih besar pula. Yang kedua, merger vertikal, yaitu penggabungan suatu perusahaan dengan perusahaan pemasok, di mana perusahaan ini ingin meningkatkan sinergi yang dicapai melalui pengurangan biaya yang dihasilkan dari penggabungan dengan satu atau lebih perusahaan pemasok. Nah, yang ketiga yaitu merger konglomerasi, yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih yang tidak memiliki hubungan bisnis. Nah, perusahaan ini dapat beroperasi di industri yang berbeda atau di wilayah geografis yang berbeda pula. Nah, yang keempat yaitu merger ekstensi pasar, yaitu merger penggabungan dua perusahaan atau lebih yang menjual produk yang sama di pasar yang berbeda. Yang selanjutnya merger ekstensi produk, yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih yang menjual produk yang berbeda di pasar yang sama. Ini kebalikannya, yang ekstensi pasar itu menjual produk yang sama di pasar yang berbeda, sedangkan ekstensi produk ini menjual produk yang berbeda di pasar yang sama. Nah, selanjutnya alasan perusahaan melakukan merger. Yang pertama yaitu pertumbuhan atau diversifikasi. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran pasar saham maupun diversifikasi usaha, dapat melakukan merger maupun akuisisi. Yang kedua, meningkatkan dana. Dengan melakukan ekstensi ini, perusahaan akan mendapatkan dana karena dapat meningkatkan daya pinjaman perusahaan. Yang ketiga, sinergi, yaitu ketika merger untuk menghasilkan suatu tingkatan skala ekonomi, maka bisa dikatakan bahwa sinergi yang dihasilkan dari merger tercapai. Yang keempat yaitu pertimbangan pajak. Nah, perusahaan dapat menaikkan kombinasi pendapatan sesudah pajak dengan mengurangi pendapatan sebelum pajak. Yang kelima, melindungi dari pengambil alihan. Pelaku merger ini harus melakukan akuisisi pada perusahaan lain dan membiayai pengambil alihan dengan utang. Selanjutnya yaitu meningkatkan likuiditas dari pemilik. Nah, merger antara perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih
luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih liquid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Nah, apa sih manfaat dan melakukan merger ini? Nah, yang pertama, menambah profitabilitas bisnis. Yang kedua, memperluas market share. Nah, yang ketiga, menggabungkan lini terkuat dua perusahaan. Yang keempat, melengkapi kelemahan masing-masing perusahaan. Nah, yang terakhir, meningkatkan value perusahaan di mata investor. Apa sih risiko yang dapat diterima saat melakukan merger? Yang pertama, konflik kepentingan antara pemimpin. Konflik ini bisa terjadi karena setiap pemimpin perusahaan itu memiliki visi misi yang berbeda. Itu yang bisa menyebabkan konflik di antara perusahaan. Nah, yang kedua, adaptasi budaya. Yang ketiga, risiko perpecahan saat terjadinya efisiensi. Melakukan merger ini juga mempunyai kelemahan dan kekurangan masing-masing, kelebihan dan keuntungannya masing-masing. Nah, untuk kelebihan dan keuntungan melakukan merger ini bagi perusahaan itu mengambil alih melalui merger ini lebih sederhana dan tidak memakan banyak biaya jika dibandingkan dengan mengambil alihan dengan cara lain. Itu keuntungannya untuk melakukan merger. Dari mengambil alihan dengan mengambil alihan yang lainnya, ini untuk merger ini lebih mudah untuk dilakukan dan biayanya juga tidak memakan banyak biaya. Nah, kekurangan merger yaitu keputusan harus disetujui oleh para pemegang saham dari tiap-tiap perusahaan. Sedangkan untuk memperoleh persetujuan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga itu menguras tenaga. Tips apa sih yang bisa kita lakukan untuk merger ini? Yang satu, memenuhi persyaratan penggabungan. Jadi sebelum kita bergabung atau menggabungkan perusahaan kita harus memenuhi semua persyaratan untuk menggabungkan perusahaan kita atau perusahaan yang ingin merger. Nah, yang kedua, membuat rancangan merger. Jadi sebelum menggabungkan perusahaan kita harus membuat rancangan atau strategi untuk memerger perusahaan kita. Nah, yang ketiga, penggabungan disetujui oleh RUPS. Yang keempat itu pembuatan akte penggabungan. Nah, kita mendapatkan memenuhi persyaratannya, membuat rancangan dan penggabungan disetujui oleh RUPS, maka selanjutnya kita membuat akte penggabungan. Setelah itu kita tinggal menunggu pengumuman hasil penggabungan tersebut. Nah, sekian itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah dari kata atau penyampaiannya atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.